Halo, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan tentunya sudah ngasih jempol di channel Cahaya Kehidupan. Terima kasih buat Anda juga yang sudah sering berbagi video-video Cahaya Kehidupan kepada banyak orang, kepada media sosial Anda, atau menjadikan video Cahaya Kehidupan sebagai status di WA Anda. Itu artinya Anda sedang membagi kebaikan kepada orang lain. Anda sedang membagi pencerahan kepada orang lain. Itu sebuah kebaikan, apalagi di bulan puasa, di bulan Ramadan, satu kebaikan bernilai berlipat-lipat kebaikannya. Dan cara yang mudah berbagi kebaikan adalah dengan men-share video-video di Cahaya Kehidupan. Itu juga bernilai kebaikan, bernilai pencerahan, dan tentunya kembali kepada Anda sendiri. Kembali saya ingin membuat sebuah inspirasi kepada Anda, sebuah pencerahan gitu ya. Pencerahannya adalah bagaimana cara supaya Anda selalu dikejar-kejar uang. Hari ini saya hari Senin tanggal 19 April 2021 saya membuat audio ini. Hari ini tadi saya kosong kelas MC online-nya, saya sengaja kosongi gitu ya, karena sudah padat kemarin sehingga kita butuh istirahat dan membagi dengan aktivitas lainnya. Saya ingin membahas tentang dikejar uang atau uang mengejar kita. Dikejar uang ini artinya bukan uangnya lari gitu ya, uangnya berjalan lari, bukan seperti itu. Tapi sebuah kiasan bahwa seolah-olah uangnya yang mengejar-ngejar kita. Jadi bukan berarti uangnya punya kaki ya, lalu lari. Tapi maksud dari dikejar uang adalah kitanya terlihat diam, terlihat santai, terlihat biasa saja, tapi uangnya datang dari arah mana saja. Uangnya datang dari arah kanan, kiri, dan semuanya. Nah, tentu gitu ya, Anda pengen kan dikejar-kejar uang, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Kenapa? Karena selama ini punya mindset yang salah. Apa yang salahnya? Yaitu mengejar uang, mengejar impian, mengejar rezeki. Ini dari kecil sudah diajarkan seperti itu. Saya juga dulu diajarkan oleh orang tua saya dan sekitarnya juga seperti itu. Mengejar uangnya. Orang lain juga seperti itu. Yang diajarkan sejak kecil adalah mencari uang atau menjemput uangnya. Tapi ketika saya menyadari bahwa semua itu adalah program di kepala saya, maka saya mencoba untuk membalik semua cara berpikir itu. Kalau Anda pengen lebih paham cara kerja pikiran, bisa baca di buku saya 10 keajaiban pikiran. Sudah saya jelaskan di situ bahwa pikiran itu boleh diubah-ubah, gitu ya. Cara berpikir seseorang menentukan bagaimana hidup kita, hidup seseorang itu. Kalau cara berpikirnya rumit nih, berpikirnya ruwet, maka hidupnya pasti penuh dengan keruwetan, penuh dengan hal-hal yang rumit. Tapi sebaliknya, kalau cara berpikirnya menyenangkan, maka pasti hidupnya penuh kesenangan, hidupnya pasti menyenangkan. Ini sudah pasti. Oke, sekarang saya akan coba membahas tadi ya, dikejar-kejar uang. Sekarang gini, perhatikan, kalau uang kertas itu kan kecil ya, lalu kita anggap saja dikasih kaki itu. Kalau kecil, dia larinya lebih cepat. Jadi kalau uang itu berlari lebih cepat daripada kita. Artinya kalau Anda mengejar uang, uangnya lari kan ya, mengejar, berarti Anda terlihat capek gitu. Anda muncul banyak effort yang membuat lelah. Kenapa? Karena Anda berpikirnya mengejar-ngejar uang. Dan ini yang banyak dialami oleh banyak orang. Merasa capek ketika melakukan ikhtiar, merasa capek untuk berusaha, merasa capek untuk mengejar impian, karena mengejar uang gitu ya. Yang namanya mengejar pasti capek. Coba kalau kita ganti, kitanya dikejar uang, uangnya mengejar kita. Nah, kita jadi lebih santai. Saya sedang menyelesaikan buku yang kitab
penarik rezeki, doakan cepat selesai ya, supaya Anda bisa dapat pemahaman baru bahwa rezeki itu bisa ditarik sehingga kita bisa terlihat lebih santai. Saya kasih nama bukunya Kitab Penarik Rezeki, panduan untuk menarik rezeki dari segala penjuru mata angin. Saya ingin berbagi pengalaman saya di hari ini, hari Senin tanggal 19 April 2021. Karena tadi saya kosong, maka saya bangunnya siang. Habis sholat subuh, saya keluar sebentar menyiram tanaman, lalu saya tidur lagi. Bangun lebih siang, jam 10-an saya bangun, lalu saya nyalakan handphone. Ketika saya nyalakan handphone, tiba-tiba ada WA masuk yang isinya, Pak Firman, honor untuk pendampingan BIMTEK sudah ditransfer ya. Nah, itu kan benar, puasa sambil tidur bernilai kebaikan, dapat transferan kan. Lalu siangnya saya dapat telepon dari seorang teman yang mau bayar utang, dapat uang lagi. Jam 2 siang ada pembelian buku Alfa Telepati, kitab satu sugesti, dan buku 10 kejuan pikiran, masuk uang lagi. Jam 4 sore saya dapat telepon dari admin kantor bahwa ada bonus dari vendor satelit gitu ya, dapat lagi. Barusan malam ini saya dapat email pembagian dividen saham, masuk uang lagi. Terlihat uang mengejar saya, dan saya saran ini santai. Tadi sore saya jemput istri anak saya di rumah neneknya gitu ya. Bahkan sebelum tidur saya sempatkan untuk menulis blog, di blog saya sudah saya tulis ini, dan saya buat audio untuk di YouTube Cahaya Kehidupan ini. Terlihat uangnya mengejar saya kan ya. Nah, ini juga dialami oleh teman-teman di grup AMC, di Telegram AMC. Saya lihat ada yang dia merasa kaget, tiba-tiba temannya datang baru utang, tiba-tiba ada yang beli gabahnya, tiba-tiba ada yang ngasih makanan. Terlihat tidak mengerjakan apa-apa, tapi bisa. Nah, itu karena berpikirnya bukan lagi mengejar, tapi uangnya yang mengejar-ngejar kita gitu ya. Kalau Anda ingin dikejar uang juga, maka caranya mudah, yaitu cintai uangnya. Kalau Anda benci sama uang, maka tentu uangnya menjauh. Ini hal yang wajar kan? Itu sama aja dengan Anda benci dengan seseorang, maka orangnya pasti menjauh. Yang salah bukan uangnya, bukan juga salah Tuhannya, tapi karena isi pikiran Anda yang membuat uang itu menjauh. Nah, sekarang cobalah rombak total isi pikiran Anda, perbarui logika Anda, dan ganti semua cara berpikir Anda. Anda harus sadar bahwa rezeki seseorang itu berbanding lurus dengan isi pikirannya. Saya ulangi ya, rezeki seseorang itu berbanding lurus dengan isi pikirannya, bukan faktor dari luar, bukan karena bisnisnya, bukan karena garis tangannya, bukan karena apapun, tapi tergantung dari isi pikirannya, bukan faktor eksternal. Berarti kalau gitu Anda harus mulai sibuk untuk masuk ke dalam pikiran Anda, sibuk untuk mengelola pikiran Anda, sibuk untuk merevolusi semua isi pikiran Anda, sibuk untuk merubah semuanya. Karena ingat, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu merubahnya sendiri. Kuncinya ada di Anda, dan itu terletak di pikiran Anda. Sibuklah untuk mengubah pikiran Anda supaya suka sama uang dan menjadi pribadi yang disukai oleh uang. Supaya apa? Supaya uangnya mengejar-ngejar Anda. Sadari ini dan Anda resapi bahwa yang namanya uang itu, yang namanya rezeki itu bisa juga ditarik, asalkan Anda benar cara berpikirnya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.